jadi dikatakan Dr. Yudi benar, omset memang di saat pandemi ini saya naik 3 kali lipat, karena dulunya 60 pairing, sekarang hampir dikatakan setiap hari saya flash ya, pernah kemarin 273. Ya karena saya bilang ke tim bahwa ada 2 tipe manusia di saat pandemi ini. Satu, kita jadikan pandemi ini alasan. Alasan dong, mau prospek siapa, duit ada nggak ada, ya kan? Waktu nggak ada. Udah pasti orang mikirin daripada join, mendingan beli beras dulu deh, beli makan dulu, beli kebutuhan pokok. Jadi untuk closing pasti susah, ya kan? Ada juga tipe manusia yang wah di saat pandemi ini justru peluang. Kenapa? Karena banyak orang yang lagi butuh kerjaan sampingan, lagi banyak waktu. Karena sekarang banyak kita hanya di rumah aja kan, nganggur. Ya, jadi ada 2 tipe manusia itu. Makanya saya bilang ke teman-teman yang memang jadi alasan, saya selalu bilang salah. Kalau kamu bilang ini sebagai alasan, salah. Justru sebagai, boleh dikatakan dengan pandemi ini omset malah naik. Ya, bahkan teman-teman sering lihat kemarin yang anak-anak muda kan, Andri, Reza itu tim saya juga. Nah, saya selalu kalau Zoom mereka saya bilang ini peluang. Makanya dia selalu posting di Instagram, selalu bilang, saya dapat 3 juta di saat pandemi. Saya dapat ini di saat pandemi. Wah, itu benar-benar dahsyat teman-teman ya. Benar-benar posting bonus itu di saat sekarang. Udah, kita jangan dibilang pamer segala macam. Enggak, justru kita kasih mereka peluang ini loh. Di saat pandemi ini ada satu peluang bisnis yang kita bisa dapat income gede. Hanya di rumah aja. Jadi justru mereka anak-anak muda bilang, ini kok Ardian makasih banget. Karena ajak kita pada saat pandemi. Dibalik. Coba kalau dulu nggak pandemi, kok mungkin kita anak-anak muda nggak bisa sekencang ini. Malah kebalik. Karena banyak anak muda yang sekarang itu nganggur di rumah. Ya kan, yang kuliah juga nggak bisa. Bapaknya di PHK, banyak. Ya kemarin saya juga baru closing anak muda, masih 20 tahun, baru lulus kuliah. Baru join juga Diamond. Bapaknya telepon malam-malam ke saya. Ardian, papa saya mau ngomong. Padahal tuh orang kaya banget, dia masuk pabrik wine. Telepon, Ardian, ini tante sama ini Catherine namanya, sibuk banget sama AFC. Ini dengar-dengar mereka cerita, Om jadi tertarik. Karena Om sekarang usahanya juga lagi sepi. Nah, bayangin ya. Padahal pemilik pabrik wine, malah telepon saya pengen tahu bisnisnya. Coba kalau dulu, kan saya prospek, mau nggak kira-kira? Nggak mau. Kenapa? Wine-nya masih jalan. Kafe-kafe masih buka, dia masih make money. Ya, justru itu teman-teman kita bilang ke tim bahwa ini sebenarnya peluang. Justru pandemi ini kita bersyukur. Kenapa? Selain itu juga produk kita memang sejalan dengan kondisi sekarang ya. Kalau kita bicara, oke ini ada peluang bisnis bagus dari Jepang misalkan. Jualnya apa? Penghemat bahan bakar contoh. Atau baju atau kosmetik. Nggak sinergi, nggak bisa jalan. Kenapa? Ya gimana mau prospek bahan bakar, gimana mau laku. Mobil aja saya 2 bulan di rumah nggak keluar-keluar. Ya kan? Justru saat ini kita pas banget. Ya, satu. Kedua, teman-teman, kalau prospek, jangan jualan. Ya, jangan bilang, wah ada nih produk bagus, lu minum nih. Jangan. Kalau masuknya udah jualan, ya saya bilang itu bahwa kondisi sekarang nanti dulu. Suplemen nanti dulu deh, gue belum begitu butuh. Jadi, masuk selalu saya bilang langsung ke bisnis aja. Udah sekarang nggak usah bilang, orang ini need-nya duit atau enggak. Ini semua sekarang lagi butuh duit intinya. Udah saya bilang tabrak aja. Butuh nggak butuh kita ngomong. Ya, karena kondisi sekarang ekonomi semua lagi berhenti. Jadi saya selalu bilang, udah ngomongnya ke duit. Jadi kita masuk dari segi bisnis. Bahwa saya prospek teman-teman ini, saya ajak teman-teman bukan untuk beli produk. Sebenarnya saya kasih, ini ada satu peluang atau satu solusi. Ya, jadi kita datang sebagai solusi nih. Kita kasih teman atau saudara yang mau kita prospek nih, saya datang sebagai solusi, bukan jualan. Ya, kalau jualan bener, pasti di reject. Nanti dulu deh, lagi butuh duit. Ya kan kita kasih solusi. Kalau dia bilang, sekarang lagi nggak ada kerjaan, tabungan misalkan tinggal 20 juta, 30 juta. Kita bisa open mind mereka bahwa tabungan 20 juta, kalau kamu nggak ada income lagi, kebutuhan terus jalan, habis juga 20 juta. Mendingan sisihkan 3,3, kita ada bisnis nih, yuk kita sama-sama kita bantu. Bisnis franchise ini dari Jepang. Ya, bisnis farmasi franchise dari Jepang. Tapi kita di Indonesia beruntung. Kenapa? Karena ini sekarang lagi masuk Indonesia gratis. Ya, kita bikin kata-kata yang menarik bahwa franchise ini sekarang gratis. Di Singapura, di Hong Kong, di Cina, di Korea, mau pasaran produk IFC, dia harus keluar miliaran. Itu pun mereka mau. Kenapa? Ya karena pasti produknya bagus. Di Indonesia ini lagi masuk franchise-nya gratis. Yang daftar 100.000 orang.
Ya, cara masuknya gitu, yang daftar franchise sudah 100.000 orang karena gratis. Bayangin, kamu nggak mau ambil peluangnya nih, gratis loh. Di luar negeri itu miliaran. Cuman di perusahaan mau kita coba aja produk. Jadi dibalik. Ya, sekarang kan beli produk tuh uang kecil, karena kita harusnya miliaran nih. Deposit, siapin SPG, iklan, sewa gudang, sewa kantor, miliaran. Tapi kita nih gratis, udah benar-benar gratis, tempat, semua kantor, pusat yang siapin. Ya, hanya beli produk 2 box, kita coba, karena kita mau jualan mesti coba. Kita disuruh temen nih, bantuin dong jualan nih, lumpia. Kita juga mesti makan dulu, coba. Enak gak? Ya sama, ini kita mau pasarin, ya udah perusahaan cuma pengen kita beli produk 2 box aja baru diminum. Ya, jadi sebenarnya cara ngomong kemasannya aja. Dan itu dilakukan dengan anak muda dan berhasil banget. Ya, perkembangannya cepat banget. Pada saat pandemi ini 87 juta, 8 juta, bahkan ada yang kemarin sih itu 10 juta setiap hari ya. Bayangin, mereka baru jalan 1-2 bulan, benar-benar pada saat masuk tuh kondisi lagi susah. Ya, bukan anak muda juga, saya juga ada beberapa tim yang memang naik, kayak timnya Babang juga lagi naik semua. Karena masuknya itu. Terus kalau bisa presentasi juga, kalau dari kantor itu tambahinlah dikit-dikit mengenai pandemi, jangan monoton aja ya. Pada saat kita presentasi kita bilang bahwa ini peluang pada saat pandemi. Ya, nggak semua bisnis di pandemi ini jalan. Ya, bahkan banyak orang yang cenderung turun semua. Nah, ini saya datang sebagai solusi. Ini salah satu bisnis yang farmasi memang terbukti kan. Kemarin masuk Kompas, masuk apa, salah satu industri yang pada saat pandemi ini malah meledak omsetnya. Ya udah, farmasi udah pas kita. Ya, kita di farmasi Jepang masuk ke Indonesia gratis franchise-nya. Jadi pas banget dari segi produk, pas dari segi peluang ya. Pas juga ya, harian bonusnya. Itu kita bisa ngomongin lagi. Bahwa pandemi ini juga sekarang udah bulanan nggak zamannya lagi. Tanggal 1 kita closing, butuh duit cepet, nunggu 30 hari sampai tanggal 30. Ini tanggal 1 langsung tanggal 2-nya dapat. Ya, jadi duitnya juga instan. Ya, terus bonus juga boleh mulai sekarang. Jujur, bonus benar-benar menggelitik sekarang ya teman-teman. Bonus benar-benar masuk saya banyak dari bonus. Orang selalu bilang bersyukur dapat karena pada saat pandemi. Bersyukur pandemi itu yang bikin apa sih pandemi kok bisa dapat duit gitu loh. Ya justru jadikan momentum, justru pada saat pandemi ini jadikan momentum. Jangan malah nanti dulu belum bisa keluar rumah, stop nunggu pandemi selesai, kita baru jalan. Salah ya. Justru sebelum stop jalan dulu. Karena pada saat nanti pandemi selesai belum tentu loh momentumnya kayak gini. Ya. Dan banyak juga selain tim saya juga naik, Dr. Yudi. Saya cek kemarin tim-tim lain juga pada naik kok. Artinya mereka sudah mulai ngerti nih celahnya. Ya kita di bidang kesehatan juga pas. Sekarang orang lagi butuh sehat, orang lagi takut corona. Ya produk kita dua-dua pas lagi. Ya jadi bisa masuknya pas aja. Lalu mereka Itu teman-teman. biasanya itu keluar rumah nggak? Artinya kan sekarang banyak yang takut keluar rumah, walaupun ada yang nekat ya, seperti Pak Tok Harto dan lain sebagainya, mereka tetap prospek keluar rumah gitu loh. Nah, gimana dengan tim itu? Artinya Oke, banyakan yang takut atau ya memang gini. berani atau bagaimana? Jujur pada saat awal-awal ya orang nggak ada benar-benar nggak ada yang keluar rumah, Zoom semua. Tapi dengan kondisi sekarang corona jadi bagi mereka udahlah kayaknya nggak begitu menakutkan. Jadi sekarang kemarin di kantor aja saya ketemu tuh timnya Bu Megi. Saya mau ambil barang, prospek 2 orang. Kebetulan dia nunjukin HP, saya disuruh ketemu Pak Adrian. Saya prospek. Jadi di kantor pun kemarin ramai, tapi ya kita jaga jarak, masker. Terus saya juga nggak salaman kemarin, udah saya aja sambil lihat orangnya aja. Jadi karena susah dok kalau kita benar-benar takut ini udah masuk new normal ya. Kalau kita begini terus makin habis. Kita harus move on juga, kondisi begini ya harus jalanin mau gimana. Apalagi Jakarta sekarang. Sekarang begitu saya Jakarta sekarang hampir dikatakan udah nggak mencekam lagi, nggak kayak awal aja. Orang udah cuek aja. Tapi benar-benar kita jaga, jangan terus asal-asalan juga pakai masker, cuci tangan. Lihat kondisi orang begitu kelihatan ini kayak nggak sehat, ada batuk, kita langsung mundur aja. Terus rajin cuci tangan. Jadi tetap keluar sih dok. Ada yang keluar, ada enggak lah. Nggak semua ya. Tapi tim saya udah mulai berani ngumpul, berani ketemu. Karena mereka sudah cukup 3 bulan, boleh dikatakan hampir 3 bulan setengah. Mereka bilang udah nggak bisa begini, nggak bisa di rumah terus. Mau sampai kapan? Ini kalau sampai 2 tahun masa kita harus terima? Ya harus, artinya bukan kita nekat ya. Artinya ya kondisi begini kita harus jalanin.
Ada jalanin. satu sisi yang menarik nih, Arda. Tahu pendapat saya benar apa tidak? Karena saya kan tidak di Jakarta. Ya, Member sekarang kan katakan 100.000 lebih ya. Mungkin sekitar berapa ya? Sekitar 120.000 mungkin ya. ya, Nah, belum ada berita ya teman kita kena COVID ya. Mungkin produknya belum. benar-benar bagus melindungi dari COVID. Benar nggak begitu kira-kira ya? Saya Aneh kan kalau 120.000 member nggak ada yang kena satu pun itu. Bagi saya agak ya, aneh itu. pertanyaan Dr. Yudi persis waktu kemarin kita kumpul di rumahnya Pak Niko, saya juga ngomong. Ada Pak Ernest tuh, Pak. Ini by the Ya. way kok member kita 100.000 ini belum ada yang kena ya, kok nggak ada info. Oh iya loh, Pak Ernest. Tapi member untuk kasih ke orang banyak, tapi benar-benar member yang kita kenal sakit itu nggak ada. Amit-amit Pak Ernest sampai bilang gitu. Ya memang dari 100.000 kenyataannya belum ada yang kena. Padahal kita juga dikatakan tim-tim saya tuh malah kemarin ke Lampung, kemarin ya nekat-nekat tuh kayak Pak Harto segala macam. Jadi percaya nggak percaya sih dok, mungkin ya kita tiap hari minum kusi sama SOP, ya benar-benar antibodinya kuat ya. Saya pun terakhir ini udah benar-benar awal kalau keluar kan istri udah ngoceh-ngoceh. Hati-hati gini, sekarang udah marah ke Serpong kemana udah mulai cuek, udah ketemu ke kantor juga. Kemarin sempat ke kantor, awalnya kan saya pesan dari Palem aja kirim kan. Kangen juga dok, nggak bisa. Terus ada teman mau ke grup bilang mau ke kantor, kangen, udah datang lah. Ambil barang, say hello, ngobrol-ngobrol. Malah kemarin prospek 2 orang itu timnya dokter itu. Satu orang Semarang, dia masih baru join, nggak ngerti. Akhirnya ngobrol sama saya lama, 1,5 jam. Foto-foto juga. Udah lah, mau gimana lagi. Kondisi begini ya, karena kita nggak tahu sampai kapan. Artinya ya ini bisa lama ya. Bisa mungkin saya rasa setahun lagi aja belum tentu benar-benar bersih. Artinya kita sudah harus siap berdampingan hidup dengan corona. Intinya gitu loh. Di produk juga, kita kuat di company. Jadi memang masuknya di 3-3 itu dok. Nggak bisa satu memang. Tapi untuk awal pembukanya, selalu saya bilang, ini ada duitnya dulu. Gitu. Saya ngomong selalu ada duitnya dulu. Ini ada duit, ada satu peluang bisnis yang menurut saya luar biasa ya. Modal kemarin lagi promo kan cuma 1.650. Ya kita bisa kerjasama dengan perusahaan besar raksasa di Jepang. Kita baru ngomong produknya juga paten. Baru ngomong ke produk. Tapi intinya kondisi sekarang kita memang tim banyak ngomong yang duitnya dulu dok. Karena mereka semua ngeluh kalau jualan di kondisi sekarang susah. Bener. Karena kalau kita ngomong produk kan kesannya kita jualan. Saya partner bisnis ya, saya kongsi sama sepupu saya. Sepupu saya itu pemain distributor kedaung, mas pion, pecah belah lah ya. Alat-alat rumah tangga dan dikatakan dia terbesar di Indonesia mungkin peringkat 5 karena Hypermart, Carrefour semua ngambil sama dia. Jadi pada saat saya mutusin memang saya mau resign, mau fokus di AFC itu dilema banget dok karena di sana sebenarnya saya cukup nyaman. Cuman saya lihat perkembangannya AFC udah makin gede. Kayaknya nih kalau saya serius bisa lebih besar. Akhirnya saya resign. Pada saat itu juga saudara saya, mami saya bilang, lu ngapain? Sayang banget. Di situ kan lagi berkembang, lagi oke. Akhirnya saya putusin saya resign, ya nggak apa-apa. Nah di saat pandemi ini saya juga sempat kaget. Kemarin bilang malah teman-teman saya yang di sana semua pada kongres ya, lu untung lu keluar. Sekarang perusahaan itu udah mau rontok, bayangin. Padahal 28 tahun. Kena kondisi pandemi 4 bulan, wah bener-bener udah rontok. Bosnya, pupusnya tiap hari marah. Kenapa ya? Karena dia utang bank harus jalan. Dia harus bayar ke Cina. Sedangkan penjualannya dok semua diretur. Wah dia bilang pusing, Ramayana, Giant semua benar-benar Carrefour ya dibalikin semua. Dia bilang gue daripada nggak bisa bayar barang gue balikin semua. Jadi yang harusnya jadi omset buat bayarin nih barang balik semua. Dia harus gaji karyawan. Dia ada cabang Jakarta dan Surabaya. Nah ini benar-benar sampai dia sampai pusing nih. Bahkan banyak salesnya yang nanya ke saya mau jualan deh ini SOP kita nggak bisa makan semua. Ya, jadi kondisinya memang di sana benar-benar mengerikan. Ini kita baru jalan pandemi aja 3-4 bulan. Ini kalau benar-benar sampai akhir tahun, benar-benar saya nggak tahu nih. Ya, akhir tahun kondisi mencekam. Ya, ini jadi satu alasan juga ya. Bahwa di AFC, kalau teman-teman bilang susah, di luaran ternyata tuh lebih, kalau kita bilang susah lah AFC saya mau kerja konvensional aja. Jangan salah, makin mengerikan di luar. Jadi udah mendingan susah AFC aja, paling resikonya apa? Ditolak aja udah. Di kita apa? Ditolak aja, udah lewat aja udah. Paling berat resikonya ditolak, tapi punya potensi income 660 juta. Pilih mana daripada konvensional, resikonya. Saudara saya modalnya sekarang mungkin hampir 50 miliar, dok. Karena omset dia udah 11 M. Modal pasti harus berapa kali kan? Modal udah 50 M.
perputaran duit. Begitu jatuh begini, itu bisa habis loh, duit segitu banyak. Belum pusingnya kan. Ya kita cuma 3,3 juta, kerjaan kita cuma satu, kita yakin, kita coba produk, kita sharing. Udah, kerjanya cuma sharing aja, resikonya ditolak. Ya udah. Saya tanya dokter kalau tiap hari dijewer kupingnya setiap hari. 1 bulan dikasih 50 juta mau nggak dok? Sampai merah gitu. Mau dong. Nah, iya. Ibaratnya orang begitu. Saya pun mau tendang kaki, nggak apa-apa deh, tiap hari tendang sekali sampai suakit biru. 50 juta nggak apa-apa. Apalagi cuma ditolak, teman-teman. Ya udah ditolak. Potensi income kita lebih besar. Tolak, next, lanjut. Nggak apa-apa.